apa kabar? Kembali kita bersama Cat Doctor Indonesia, channel yang akan membahas terkait dengan digital aplikasi di dunia fashion. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bahas tool selanjutnya yang sudah kami janjikan, yaitu tool edit. Oke, tool edit di Claw bisa kita cek apa saja yang ada, atau lebih lengkapnya tool edit itu kita bisa cek di menu utama 2D. Di situ ada tool edit, di sini ada beberapa tool edit ya. Nah, kali ini saya akan bahas tool edit dasar dahulu, yang utama ya, yang harus bagi pemula harus kuasai terlebih dahulu sebelum menguasai tool edit lainnya. Tool edit ini semuanya digunakan untuk edit pola di area kerja 2 dimensi. Bagi pendengar ya atau peserta yang mengikuti channel Cat Doctor Indonesia, Anda bisa mempelajari tool lainnya atau tool sebelum tool edit di video sebelumnya. Jadi bisa cek video kami sebelumnya. Oke, saya akan buka desain atau pola yang sudah tersedia di Claw. Saya ambil dari folder yang ada di library untuk menjelaskan tool yang terkait untuk edit ya. Oke, saya akan hanya akan tampilkan area kerja 2 dimensi saja agar lebih nyaman pada saat kita melakukan edit, agar lebih besar tampilan di layar kita. Oke, tool edit yang pertama yaitu tool edit curvature atau tool edit C ya. Shortcutnya C, kita bisa tekan C. Caranya bagaimana menggunakan tool ini, cara kerjanya, tinggal arahkan saja pointer mouse kita pada garis yang akan kita edit. Contoh pada bagian lengan misalnya. Saya arahkan, atau bagian leher. Saya arahkan, begitu saya arahkan ada warna biru, itu tandanya bahwa pointer mouse kita sudah tepat pada posisi garis yang akan kita edit. Kita bisa langsung saja tekan tombol kiri mouse dan ditahan, atau kita klik dulu satu kali sehingga dia jadi warna kuning ya. Lalu baru kita klik sekali lagi sambil ditahan. Jadi bisa 2 langkah ya. Bisa juga tanpa klik dulu, tapi langsung arahkan dan klik tahan. Seperti itu. Tinggal disesuaikan saja. Tapi biasanya saya memberikan materi ini, saya minta untuk klik dahulu. Klik dulu satu kali, baru klik tombol kiri sekali lagi dan ditahan. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk menggunakan tool edit ini. Lalu tool ini bisa digunakan baik itu tadinya awalnya garis lurus maupun garis lengkung. Jadi kita bisa edit menggunakan C ini pada garis apapun. Lalu yang kedua adalah edit ke point ya. Edit ke point ini menggunakan shortcut P. Kita tekan P pada keyboard. Lalu kita arahkan ke garis mana yang akan kita lengkungkan ya, misalkan garis pada bagian leher ini, tinggal arahkan sama seperti tadi diarahkan, lalu klik. Waktu kita arahkan ada poin ya, itu namanya poin curve-nya nanti yang akan terbentuk. Kita klik lalu tahan ya, seperti ini. Nah, kalau udah selesai tinggal lepas saja sehingga akan terbentuk poin di sini. Nah, itu bedanya dengan melengkungkan menggunakan C tadi. Kalau menggunakan P dia ada poin. Itu saja bedanya.
Nah, nanti bisa diterapkan, dipraktekkan sehingga semakin lancar menggunakan kedua tool edit ini. Selanjutnya adalah A ya, atau transform pattern. Shortcutnya A, kita tekan A. Tool ini digunakan untuk edit juga, untuk edit pola. Atau bisa juga disebut untuk membuat skala pada pola. Contoh pada bagian polar ini ya, atau saya buat saja rectangle dengan menggunakan tool S, shortcut S. Nah, saya menggunakan A, kembali ke A, saya klik ya, karena edit ini adalah edit pola secara keseluruhan, tinggal arahkan pada polanya, diklik satu kali sehingga muncul garis atau line terputus seperti block buffer seperti ini. Nah, pada garis putus-putus ini ada poin, ada kurang lebih ada 11 poin ya. Nah, masing-masing poin ini mewakili arah skala yang akan kita buat. Sekali lagi saya ulangi, saya klik. Contoh pada garis yang ada di tengah ada 1, 2, 3, 4, ada 4 garis, itu mewakili arah skalanya. Saya mulai saja skalanya, arahkan pada poinnya, lalu ada tanda panah, itu artinya satu sisi itu akan bisa kita atur ke kanan atau ke kiri, terserah. Ya, misalkan ke kanan seperti itu. Atau sisi yang ini, poin yang satunya lagi, sisi yang lain, saya atur juga bisa. Cara mengaturnya, membuat skalanya tinggal klik, tahan, geser. Begitupun poin yang ini sama. Klik, tahan, geser, lepas. Begitupun yang ini, klik, tahan, geser, lepas. Jika ingin mengatur skala dengan akurat, kita bisa atur dengan menekan tombol kanan mouse. Saya ulangi bagaimana caranya. Arahkan pada poin, lalu klik tombol kiri, tahan. Sebelum dilepas, klik tombol kanan mouse, lalu baru lepas. Ya, ini tombol kiri saya masih ditahan. Saya tekan tombol kanan mouse, sekaligus saya lepas. Maka akan muncul transform pop-up seperti ini. Nah, ini kita bisa atur skalanya pada sisi ini. Ya, contoh. Ada dua cara, dengan menggunakan persentase atau langsung total panjangnya. Nah, hex di sini artinya garis vertikal ini. Ya. Berapa? Misalkan saya jadikan 50, isi 50. Oke. Begitupun yang horizontal, yang vertikal ini juga sama. Klik tombol kanan mouse, maka saya pun bisa isi nilainya 50 juga. Jadi di sini nggak perlu menulis plus atau minus ya. Jadi langsung mengisi nilai panjang ataupun nilai panjang secara horizontal maupun secara vertikal. Oke, nanti bisa dicoba poin-poin yang ada di tengah. Lalu poin yang ada di ujung, kalau poin yang di tengah tadi hanya satu sisi, yaitu sisi yang ada di sini. Kalau ini ya berarti sisi ini. Kalau di sini berarti satu sisi yang ini. Kalau di ujung dia dua sisi, mewakili dua sisi, yaitu sisi yang horizontal dan sisi yang vertikal. Saya contohkan, sisi sini saja saya contohkan. Saya arahkan ke poin, lalu klik tombol kiri, tahan, baru geser. Tuh, dua sisi kan. Jika ingin membuat skala dengan ukuran tertentu yang lebih akurat, tinggal klik kanan, baru lepas. Nah, kalau tadi hanya width saja atau height saja, jika pada bagian pojok-pojok ujung ini ada dua yang bisa kita atur, yaitu width dan height-nya. Misalkan 60, yang ini pun 60. Jika ingin nilainya berbeda, maka tinggal matikan tombol ini saja. Matikan, maka kita bisa width dan height-nya dengan nilai yang berbeda. Misalkan 50, yang ini misalkan 40. Bisa bebas nilainya. Begitupun ujung-ujung yang lainnya sama ya, cuman arahnya saja berbeda. Lalu yang paling atas itu adalah untuk rotate. Jadi kita arahkan pada poin yang paling atas, kita klik,
Kemudian tahan tombol kiri tadi yang kita klik, kemudian kita geser. Jika ingin nilai yang akurat juga, tinggal klik kanan baru lepas. Misalkan saya jadikan 90 derajat. Oke. Lalu yang terakhir adalah poin paling di tengah. Ini adalah pivot point. Dia tidak memiliki fungsi sendiri, tetapi dia terkait dengan fungsi yang lainnya. Nah, bagaimana cara menggunakan poin tengah ini atau pivot point? Kita arahkan ke poin tengah, kemudian double klik. Setelah di double klik, semua poin yang awalnya tidak berwarna sekarang berubah warna menjadi warna coklat ya. Nah, sekarang poin-poin yang tadinya warna hitam, yang tadinya tidak berwarna, sekarang kalau kita arahkan dia berubah fungsinya setelah dia berwarna. Contoh pada bagian yang sisi ini, saya klik tahan, yang tadinya sebelumnya hanya satu sisi yang bergerak, sekarang kedua sisinya. Ya, saya klik kanan. Nah, sekarang kita bisa atur sekaligus kiri dan kanan. Begitupun yang di pojok, yang tadinya hanya dua sisi, sekarang yang di pojok ini jadi 4 sisi, yaitu keseluruhannya. Saya double klik lagi, kita coba klik, nah kedua keseluruhannya, lalu klik kanan. Tinggal kita rubah nilainya. Misalkan 75 dan 75. Seperti itu untuk fungsi transform pattern. Kemudian yang terakhir, transform pattern ini selain memiliki fungsi utama, ya, yang barusan saya jelaskan, juga memiliki fungsi tambahan atau opsional. Dan untuk fungsi opsionalnya kita akan jelaskan di video-video kita selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah edit utama, tool edit yang terakhir adalah Z atau edit pattern. Nah, tool edit pattern ini definisinya ya adalah edit pola melalui garis atau poin. Kalau tadi transform pattern itu kita edit pola secara keseluruhan, tinggal diklik begini. Kemudian tadi C itu pada garis, ya kan? C tadi kan pada garis. Kalau P juga pada garis, dikliknya. Kalau Z atau edit pattern, ya shortcutnya Z, itu kita bisa merubah garis atau poin. Jadi misalkan saya pilih poin, klik poinnya, tahan, geser seperti itu. Begitupun pada garis, arahkan pada garis, klik, tahan, geser. Jadi Z ini unik toolnya, dia bisa merubah pola melalui garis atau poin, ya. Dan garis atau poin yang akan kita edit atau kita rubah posisinya atau move itu tidak bisa lebih dari satu. Misalkan poin ini ingin kita geser dengan poin yang ini, ya. Caranya gimana? Tinggal tekan shift, pilih poin kedua. Seperti itu. Jadi 2 poin yang aktif, baru kita geser. Nah, hampir mirip dengan tool tadi yang transform pattern tadi. Kan? Geser juga bisa. Bedanya, kalau yang transform pattern tadi itu pada pop-up-nya yang kita isi adalah total panjangnya. Sedangkan untuk edit pattern hanya perubahannya saja. Distance move-nya saja. Misalkan tambah 10, dia bukan total panjang. Tapi perubahannya saja, penambahannya saja, atau pengurangannya. Jika ingin lebih kecil berarti dikurangi. Kalau ini bisa kita pakai minus, misalkan minus 10. Kalau yang tadi yang sebelumnya kita tidak pakai minus kan, karena dia nilai total panjangnya. Seperti itu. Ya, begitupun pada garis, kita juga sama, bisa geser garisnya, kemudian klik kanan. Lalu perubahannya saja yang kita isi, misalkan 10. Berbeda dengan fungsi transform pattern tadi. Oke, mudah ya. Dan saya akan menjelaskan fungsi-fungsi lainnya yang tersembunyi, yang jarang sekali dijelaskan ya. Saya akan buatkan video selanjutnya setelah video ini. Oke, selamat mencoba. Semoga video ini membantu kita lebih paham, lebih mahir lagi, dan lebih semangat juga untuk berlatih.
Jangan lupa dukung channel kita agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya.